Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kita akan menyanyikan lagu nomor dari buku Ende 213, Dungsonang Rohaku. Salam, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 sampai dengan yang kedua. Pengantar. Buku pertama Raja-Raja merupakan lanjutan dari buku Samuel tentang sejarah pemerintahan raja-raja Israel. Sejarah yang dimuat dalam buku ini dapat dibagi dalam 3 bagian. 1. Wafatnya Raja Daud dan pengangkatan Salomo menjadi raja atas Israel dan Yehuda menggantikan Daud. 2. Pemerintahan Salomo dan hasil-hasil usahanya, khususnya
dalam membangun rumah Tuhan di Yerusalem. 3. Bangsa Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan sejarah raja-raja yang memerintah kedua kerajaan tersebut sampai pertengahan abad ke-9 sebelum Masehi. Di dalam kedua buku raja-raja, setiap raja dinilai berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan, dan keberhasilan bangsa adalah akibat dari kesetiaan tersebut. Sebaliknya, penyembahan berhala dan ketidaktaatan mengakibatkan bencana. Berdasarkan penilaian tersebut, raja-raja kerajaan utara semuanya gagal, sedangkan Raja Yehuda ada yang gagal, ada pula yang tidak. Yang penting dalam satu raja-raja ialah nabi-nabi Tuhan. Mereka adalah juru bicara Allah yang berani-berani. Mereka memperingatkan raja dan bangsa Israel supaya tidak menyembah berhala dan tidak meremehkan perintah-perintah Allah. Yang menonjol ialah Elia dan kisah tentang pertarungannya dengan imam-imam Baal, atau pasal yang ke-18. Pasal yang pertama, Raja Daud pada masa tuanya. Kini Raja Daud sudah tua sekali. Meskipun ia diselimuti dengan kain tebal, ia tetap kedinginan. Oleh karena itu, para pengawalnya berkata, "Yang mulia, sebaiknya kami mencarikan seorang gadis untuk tinggal dengan baginda dan merawat baginda. Ia akan tidur bersama baginda, supaya baginda merasa hangat." Lalu dicarilah di seluruh Israel seorang gadis yang cantik. Maka di Sunem ditemukan seorang gadis yang cantik sekali bernama Abishag. Ia dibawa kepada raja. Lalu ia menunggui raja dan merawatnya, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Adonia menuntut menjadi raja. Karena Absalom sudah meninggal, maka Adonia, putra Daud yang kedua, menjadi yang tertua. Ibunya bernama Hagit. Adonia adalah orang yang tampan. Ayahnya tidak pernah memarahinya kalau ia berbuat salah. Adonia ingin sekali menjadi raja, maka ia menyediakan untuk dirinya sejumlah kereta perang dan tentara berkuda serta 50 pengawal pribadi. Lalu ia pergi berunding dengan Yoab dan Imam Abiatar. Ibu Yoab bernama Zeruya. Yoab dan Imam Abiatar setuju untuk mendukung usaha Adonia. Tetapi Imam Zadok, Benaya anak Joyada, Nabi Nathan, Simei, Rei dan pengawal pribadi Raja Daud tidak memihak kepada Adonia. Pada suatu hari, tempat yang bernama Batu Ular dekat mata air Enrogel, Adonia mempersembahkan kurban domba, sapi jantan, dan anak sapi yang gemuk-gemuk. Ia mengundang putra-putra Raja Daud yang lain dan pegawai-pegawai istana dari suku Yehuda ke pesta kurban itu. Tetapi Salomo adiknya
dan Nabi Nathan serta Benaya dan pengawal pribadi Raja Daud tidak diundangnya. Salomo dinobatkan menjadi raja. Maka Nabi Nathan pergi menebui Betseba, ibu Salomo, lalu berkata kepadanya, "Apakah Sri Ratu belum mendengar bahwa Adonia putra Hagit sudah mengangkat dirinya menjadi raja, sedangkan Raja Daud tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu? Sri Ratu ingin supaya Salomo dan Sri Ratu sendiri selamat. Saya nasihatkan, segeralah menghadap Raja Daud dan mengatakan begini kepadanya, bukankah Baginda sendiri sudah bersumpah kepadaku bahwa putraku Salomo akan menjadi raja menggantikan Baginda? Sekarang mengapa Adonia menjadi raja?" Kata Nathan selanjutnya, "Nanti sementara Sri Ratu berbicara dengan raja, saya akan masuk untuk menguatkan apa yang telah dikatakan oleh Sri Ratu." Maka pergilah Betseba menghadap raja di dalam kamarnya. Raja pada waktu itu sudah sangat tua, dan Abishag, gadis dari Sunem itu, sedang melayaninya. Betseba sujud di depan raja. Lalu raja bertanya, "Kau ingin apa?" Betseba menjawab, "Paduka yang mulia, Baginda telah bersumpah padaku demi nama Tuhan Allah Baginda bahwa putraku Salomo akan menjadi raja menggantikan Baginda. Tetapi sekarang dengan tidak diketahui Baginda, Adonia sudah menjadi raja. Ia sudah mempersembahkan banyak domba, sapi jantan, dan anak sapi yang gemuk-gemuk. Ia sudah pula mengundang ke pesta itu putra-putra Baginda dan Imam Abiatar serta Joab, panglima angkatan perang Baginda. Tetapi ia tidak mengundang Salomo. Paduka yang mulia, seluruh rakyat Israel sekarang sedang menanti-nantikan keputusan dari Baginda tentang siapa yang akan menggantikan Baginda menjadi raja. Kalau Baginda tidak memberikan keputusan itu, pasti segera sesudah Baginda meninggal, aku dan putraku akan diperlakukan sebagai pengkhianat." Sementara Betseba masih berbicara, Nabi Nathan tiba di istana. Lalu raja diberitahukan tentang kedatangan Nathan. Betseba keluar dan Nathan masuk, lalu sujud di depan raja. Nathan berkata, "Paduka yang mulia, apakah Baginda telah mengumumkan bahwa Adonia akan menggantikan Baginda menjadi raja? Hari ini juga ia telah mempersembahkan banyak domba, sapi jantan, dan anak sapi yang gemuk-gemuk. Semua putra Baginda telah diundangnya, juga para panglima angkatan bersenjata Baginda dan Imam Abiatar. Mereka sekarang sedang berpesta dengan dia bersorak-sorak, hidup Raja Adonia. Tetapi ia tidak mengundang saya, Imam Zadok dan Benaya serta Salomo pun tidak diundangnya. Apakah Baginda yang menyuruh dia melakukan semuanya itu tanpa memberitahukan kepada para pegawai Baginda siapa yang akan mengganti Baginda?" Raja Daud berkata, "Panggillah Betseba." Maka Nabi Nathan keluar dan Betseba kembali menghadap raja. Lalu kata Baginda kepadanya,
memang aku telah berjanji kepadamu demi nama Tuhan Allah Israel, bahwa Salomo putramu akan menggantikan aku menjadi raja. Nah, sekarang aku berjanji kepadamu demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, yang telah melepaskan aku dari segala kesukaranku, bahwa pada hari ini juga aku akan menepati janjiku kepadamu. Maka sujudlah Batseba sambil berkata, hiduplah Paduka raja untuk selama-lamanya. Lalu Raja Daud memanggil Zadok, Natan, dan Benaya. Setelah mereka datang, berkatalah raja kepada mereka, pergilah para perwiraku dan pergilah dengan mereka kepada Salomo putraku. Naikkanlah dia ke atas bagalku sendiri dan bawalah dia ke mata air Gibon. Di sana Zadok dan Natan harus melantiknya menjadi raja Israel. Setelah itu kalian harus membunyikan trompet dan bersorak, hiduplah Raja Salomo. Kemudian iringilah dia kembali ke sini untuk menduduki tahtaku, karena dialah yang telah kupilih menjadi raja menggantikan aku untuk memerintah Israel dan Yehuda. Baik yang mulia, sahut Benaya, semoga Tuhan Allah Baginda menguatkan perintah Baginda itu, sebagaimana Tuhan telah menyertai Baginda. Semoga ia menyertai Salomo juga. Semoga Tuhan membuat pemerintahannya lebih jaya daripada pemerintahan Baginda. Maka Zadok, Natan, Benaya, dan pengawal pribadi raja mempersilahkan Salomo naik ke atas bagal raja. Lalu mereka mengiringinya ke mata air Gihon. Kemudian Zadok mengambil tempat minyak zaitun yang telah dibawanya dari kemah Tuhan. Lalu ia melantik Salomo dengan memakai minyak itu. Trompet pun dibunyikan dan semua yang hadir di situ bersorak, hidup Raja Salomo. Kemudian mereka semuanya mengiringi dia kembali sambil bersorak-sorak dan menyembunyikan seruling, sehingga tanah seolah-olah akan terbelah karena keramaian itu. Adonia dan semua tamunya baru saja selesai berpesta. Ketika mereka mendengar keramaian itu, pada waktu itu Joab mendengar bunyi trompet. Ia bertanya, apa yang terjadi di kota sehingga ramai sekali? Joab belum lagi selesai berbicara, tiba-tiba datang Jonatan, anak Imam Abiatar. Mari masuk, kata Adonia. Engkau orang baik, pasti yang kau bawa berita yang baik pula. Maaf, bukan berita baik, jawab Jonatan. Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Zadok, Natan, Benaya, dan pengawal pribadi raja sudah disuruh mengiringi Salomo. Mereka telah menaikkannya ke atas bagal raja, dan Zadok serta Natan telah melantiknya di mata air Gihon. Kini mereka telah kembali ke kota sambil bersorak-sorak dengan ramai, dan
seluruh kota gempar. Itulah keramaian yang kalian dengar tadi. Salomo sekarang sudah menjadi raja. Bahkan para perwira raja telah pergi mengucapkan selamat kepada Raja Daud. Mereka berkata, semoga Allah Baginda menjadikan Salomo lebih termasyur daripada Baginda. Semoga pemerintahan Salomo lebih jaya daripada pemerintahan Baginda. Kemudian di tempat tidurnya Raja Salomo sujud menyembah Allah dan berdoa, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang disembah umat Israel. Hari ini seorang dari keturunanku telah kuangkat menjadi raja menggantikan aku, dan Engkau telah mengizinkan aku hidup untuk menyaksikannya. Para tamu Adonia menjadi takut, sehingga mereka semuanya berdiri lalu pergi, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Maka sangatlah takut Adonia kepada Salomo, sehingga ia lari ke kemah Tuhan dan memegang ujung-ujung mezbah di situ. Orang memberitahukan hal itu kepada Raja Salomo. Mereka memberitahukan bahwa karena Adonia sangat takut kepada Salomo, maka ia telah pergi ke mezbah dan memegang ujung-ujung mezbah itu serta berkata, saya tidak akan pergi dari sini sebelum Salomo bersumpah kepada saya bahwa ia tidak akan membunuh saya. Salomo menjawab, jika ia berlaku baik, ia tidak akan dihukum mati. Ia tidak akan dihukum sedikit pun. Tetapi jika ia berbuat jahat, ia harus dibunuh. Lalu raja menyuruh orang pergi mengambil Adonia dan dari mezbah itu. Maka datanglah Adonia menghadap raja dan sujud ke depannya. Lalu raja berkata, kau boleh pulang. Pesan-pesan Daud terakhir kepada Salomo. Ketika telah dekat ajalnya, Daud memanggil Salomo putranya dan memberikan pesan-pesannya yang terakhir. Daud berkata, sudah saatnya aku meninggal dunia. Hendaklah engkau yakin dan berani. Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum-hukum dan perintah-perintahnya yang tertulis dalam buku Musa, supaya kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil dalam segala usahamu. Kalau engkau taat kepada Tuhan, Ia akan menepati janjinya bahwa keturunanku akan memerintah Israel, asal mereka dengan sepenuh hati dan segenap jiwa selalu setia mentaati perintah-perintahnya.
Ada lagi satu hal. Kau pasti ingat apa yang telah dilakukan Joab kepadaku dengan membunuh kedua perwira Israel, yaitu Abner dan Ner, dan Abner anak Ner dan Amasa anak Yeter. Ia membunuh mereka pada masa damai untuk membalas pembunuhan yang mereka lakukan pada masa perang. Ia membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi sekarang akulah yang harus menanggung perbuatannya, dan akulah yang menderita. Nah, anakku, kau harus bertindak terhadap dia menurut apa yang kau anggap baik. Hanya jangan biarkan dia meninggal secara wajar. Tetapi terhadap anak-anak lelaki Bersila dan Gilead, hendaklah engkau berlaku baik. Kau harus menjamin keturunan mereka sehari-hari, sebab mereka telah berbuat baik kepadaku ketika aku melarikan diri dari abangmu Absalom. Mengenai Simei, anak Gera dari kota Bahurim di wilayah Benjamin, ada pula pesanku kepadamu. Dalam perjalananku ke Muhanaim, Simei itu dahulu mengutuki aku dengan kejam. Tetapi kemudian ketika ia datang menjemput aku di sungai Jordan, aku bersumpah kepadanya demi Tuhan bahwa aku tidak akan membunuhnya. Tetapi inilah pesanku kepadamu. Jangan biarkan dia bebas dari hukuman. Aku tahu engkau bijaksana. Jadi meskipun ia sudah tua, usahakanlah supaya ia dihukum mati. Meninggalnya Daud. Kemudian Daud meninggal dan dimakamkan di kota Daud. Ia menjadi raja Israel selama 40 tahun. 7 tahun ia berkedudukan di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Kemudian Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Kekuasaan Salomo sebagai raja sangat kukuh. Kematian Adonia. Pada suatu hari Adonia pergi kepada Betseba. Bertanyalah Betseba kepada Adonia, apakah kunjunganmu ini dengan maksud baik?
"Ya," jawab Adonia. Lalu ia menambahkan, "Ada suatu yang saya ingin minta dari ibu." "Apa?" tanya Batseba. Adonia menjawab, "Ibu tahu bahwa sayalah yang seharusnya menjadi raja. Itu sudah diharapkan oleh seluruh Israel. Tetapi yang menjadi raja adalah yang sebaliknya, adikku yang menjadi raja. Karena Tuhan menghendaki demikian, sekarang ada satu permintaan saya, kiranya ibu jangan menolaknya." "Apa permintaanmu?" tanya Batseba. Adonia menjawab, "Saya mohon ibu mau meminta kepada Raja Salomo untuk mengizinkan saya mengawini Abisa, gadis dari Sunem itu. Saya yakin Salomo tidak akan menolak permintaan ibu." "Ya, baiklah," jawab Batseba. "Saya akan membicarakan hal itu dengan raja untuk engkau." Maka pergilah Batseba kepada raja dengan maksud membicarakan hal itu untuk Adonia. Raja berdiri menyambut ibunya dan sujud kepadanya, lalu duduk lagi di atas tahtanya. Kemudian ia menyuruh orang menyediakan kursi di sebelah kanannya untuk ibunya. Setelah duduk, berkatalah Batseba, "Ibu ingin meminta sesuatu yang kecil saja daripadamu. Ibu harapkan tidak akan menolaknya." "Apa itu, Bu?" tanya Salomo. "Saya tidak akan menolak." Batseba menjawab, "Izinkanlah Adonia abangmu itu mengawini Abisa." "Mengapa ibu meminta hal itu kepada saya?" tanya Salomo. "Itu sama saja dengan meminta supaya saya memberikan tahta kerajaan ini kepadanya. Bukankah dia abang saya? Lagi pula Imam Abiatar dan Joab memihak dia." Setelah berkata begitu, bersumpahlah Salomo, "Demi Tuhan, biarlah saya terkena kutukan Tuhan kalau saya tidak menghukum mati Adonia karena permintaannya itu. Tuhan telah mengukuhkan kedudukan saya pada tahta ayah saya Daud. Tuhan telah menepati janjinya dan telah memberikan kerajaan ini kepada saya dan keturunan saya. Saya bersumpah demi Tuhan yang hidup bahwa Adonia akan mati hari ini juga." Maka Raja Salomo memberi perintah kepada Benaya, lalu Benaya pergi membunuh Adonia. Abiatar dipecat dan Joab meninggal. Kemudian berkatalah Raja Salomo kepada Imam Abiatar, "Pergilah ke kampung halamanmu di Anatot. Kau patut dihukum mati, tapi hari ini aku tak akan membunuhmu, karena ketika kau masih bersama ayahku, kau ikut merasakan segala penderitaannya. Dan
kau juga yang mengurus peti perjanjian Tuhan. Lalu Salomo memecat Abiatar sebagai imam. Dengan perbuatan Salomo itu, apa yang telah dikatakan Tuhan di Silo tentang keturunan Imam Eli telah menjadi kenyataan. Yoab mendengar tentang semua yang telah terjadi itu. Ia menjadi takut karena ia memihak kepada Adonia, tapi dahulu ia tidak memihak kepada Absalom. Maka ia lari ke kemah Tuhan dan memegang ujung-ujung mezbah. Berita ini disampaikan kepada Raja Salomo. Maka Raja Salomo menyuruh Benaya membunuh Joab. Benaya pergi ke kemah Tuhan dan berkata kepada Joab, Raja menyuruh engkau keluar dari sini. Tidak, jawab Joab. Saya mau mati di sini. Benaya kembali dan melaporkan hal itu kepada raja. Mendengar itu raja berkata, pergilah dan laksanakanlah apa yang dikatakannya itu. Bunuh dia dan kuburkan dia, supaya aku dan seluruh keturunan ayahku tidak bertanggung jawab lagi atas pembunuhan yang dilakukan Joab terhadap orang yang tidak bersalah. Tuhan akan menghukum dia karena pembunuhan yang telah dilakukannya tanpa setahu ayahku Abner perwira Israel dan Amasa perwira Yehuda. Kedua-duanya tidak bersalah. Mereka lebih baik daripada Joab sendiri, tetapi ia membunuh mereka. Hukuman karena kematian kedua perwira itu akan ditanggung oleh Joab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi seluruh keturunan ayahku yang menjadi raja selalu akan diberkati Tuhan. Mereka akan beruntung. Maka pergilah Benaya ke kemah Tuhan dan membunuh Joab di situ. Lalu Joab dikuburkan di rumahnya di luar kota. Kemudian raja mengangkat Benaya menjadi panglima angkatan bersenjata menggantikan Joab, dan Zadok diangkat menjadi imam menggantikan Abiatar. Kematian Shimei. Sudah itu raja memanggil Shimei lalu berkata kepadanya, buatlah rumah untuk dirimu di Yerusalem. Di Yerusalem ini, tinggallah di situ dan jangan keluar dari kota. Kalau kau berani keluar dan pergi melewati anak sungai Kidron, kau harus dibunuh, dan kau sendirilah yang menanggung kesalahan itu. Baik Paduka yang mulia, jawab Shimei, saya akan menuruti perintah Baginda. Maka tinggallah Shimei di Yerusalem setelah 3 tahun
terjadilah hal berikut ini. 2 orang hamba Simei lari ke Gad kepada Raja Akis, putra Makkah. Ketika Simei diberitahu tentang hal itu, ia memasang pelana pada keledainya, lalu pergi meninggalkan kepada Raja Ahis di Gad untuk mencari kedua hambanya itu. Ia menemukan mereka, lalu membawa mereka pulang. Ketika Salomo mendengar apa yang telah dilakukan oleh Simei, ia memanggil Simei lalu berkata, "Aku sudah membuat engkau berjanji demi Tuhan bahwa engkau tidak akan meninggalkan Yerusalem. Dan aku juga sudah memperingatkan engkau bahwa apabila engkau keluar dari Yerusalem, engkau harus mati. Nah, engkau sudah berjanji dan setuju untuk mentaati perintahku itu, bukan? Tetapi sekarang, mengapa kau ingkari janjimu itu dengan hambaku? Tetapi sekarang mengapa kau ingkari janji itu dan kau langgar perintahku? Kau tahu betul semua kejahatanmu terhadap ayahku. Untuk itu Tuhan akan menghukummu, tetapi aku akan diberkatinya, dan kerajaan ayahku akan dikukuhkannya sampai selama-lamanya." Setelah berkata begitu, raja memberi perintah kepada Benaya, lalu pergilah Benaya membunuh Simei. Kini Salomo berkuasa penuh di dalam kerajaannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Ya, sini kita lihat tadi adalah kematian Raja Daud dan mengurapi Raja Salomo menjadi raja. Namun ini pun ada pertentangan dalam keluarga. Sebab setelah Amon meninggal, adiknya yaitu Adonia mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Namun ketahuan oleh Batseba, ya, akhirnya Batseba memohon kepada Raja Daud supaya dia memberkati Salomo menjadi raja karena sudah mempunyai ikatan janji mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat untuk menguatkan kebesaran firman Tuhan. Amin. Subscribe, comment, and share.